Dari Bina Pendidikan kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Bina Pendidikan kita. Ini sebenarnya apa sih gitu? Masyarakat juga mungkin pengen tahu gitu ya, teman-teman yang ada di rumah juga yang lagi dengerin atau mungkin yang ada di perjalanan gitu pengen tahu juga apa nih gitu Bina Pendidikan kita. Kok namanya serius banget gitu nih ya. Nah, tapi yang datang di sini nggak serius-serius banget juga gitu. Orangnya asik-asik aja diajakin ngobrol gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih? Boleh siapa yang mau cerita duluan nih? Secara singkat, Mm-mm. Bina Pendidikan kita itu adalah suatu wadah Mm-mm. kumpulan para pemuda yang berlatar belakang pendidikan. Backgroundnya itu pendidikan. Pendidikan. Itu dilatar belakangi dengan kondisi kami dulu, Mm-mm. para foundernya, rata-rata dari kami itu dalam tanda kutip kurang mampu ketika kuliah dari Oke. segi ekonomi. Mhm. Kemudian dapatlah bantuan dari negara berupa beasiswa A, B, C, D, E. Mhm. Setelah itu sambil berjalan kuliah kita berpikir nih, kenapa kita tidak membantu orang lain? Karena kita kan sudah dibantu sama negara nih kan. Mhm. Kita berinisiatif, kita lihat kondisi di lapangan ternyata banyak sekali membutuhkan terkait dengan hal pendidikan. Maka kami sepakat mendirikan namanya Bina Pendidikan kita sebagai wadah kami menjembatani aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah Mhm. untuk melihat kondisi di lapangan. Karena kan ada tempat-tempat di mana pemerintah itu tak terlihat atau terluput dari pandangan pemerintah. Disitulah kami masuk untuk membersamai agar tempat-tempat yang luput dari pandangan pemerintah itu dapat terjamah oleh pemerintah. Seperti itu. Kalau sistem anggota, Mhm. anggota kita umum ya. Jadi tidak terpusat di kampus karena kita organisasi di luar kampus. Kebetulan kami para pendirinya. Mhm. Itu anggota kita kalau sudah terdata itu 80-an. 80. Nah, 80 Oh, banyak orang. banget ya. Nah, yang 90%-nya sudah S1 gitu. Sudah sarjana yang juga ada yang sudah ke kampung masing-masing menjadi guru, ada yang menjadi P3K dan lain-lain, tapi tetap aktif di dalam organisasi. Oh, tadi baru Andre mau tanya gitu. Masih aktif nggak tuh kalau Masih aktif. kalau udah balik ke daerah yang masing-masing? Tapi masih aktif ya Masih terhitungnya ya. aktif. Karena kita membuat kegiatan itu berjangka, ada kegiatan jangka pendek, jangka panjang. Khusus yang ada di kampung tentu tidak bisa jangka pendek selalu ikut kan. Maka kita buatkan yang jangka panjang. Nanti lengkapnya bisa ditanyakan sama Oh, rekan-rekan oke, kita. siap, baik. Berarti tidak hanya satu tempat perkuliahan saja atau memang banyak gitu. Semuanya gabung jadi satu yang punya basic pendidikan. It's okay, yuk silakan gabung gitu atau gimana? Rata-rata yang peduli tentang hal pendidikan sih, banyak volunteer dari kampus-kampus yang latar belakangnya ada pendidikan, misalkan di IKIP, kemudian di UNU, kemudian Muhammadiyah, Untan. Walaupun tidak ada latar belakang pendidikan, mereka gabung karena tidak mesti kan, karena kita juga tidak membuat syarat harus di bidang pendidikan. Yang mana peduli tentang hal pendidikan itu yang bergabung dengan kita. Banyak Oke, berarti tidak mesti latar belakang pendidikannya tentang perkuliahan pendidikan atau lain sebagainya. Ya, Pokoknya yang peduli tentang pendidikan, yuk ikut gabung bareng-bareng gitu ya. Oke, udah berapa lama? Kita didirikan 21 Januari 2019. Kalau tanggal 21 Januari nanti tepat 5 tahun. Oh, oke. Satu Bentar minggu lagi lagi. nih ya. Iya. Bentar lagi Tepat 5 anniversary. Yang ke berapa? Ke-5 tahun. 5 tahun. Ke-5 tahun. Itu waktu pertama kali didirikan, teman-teman ini masih duduk di bangku perkuliahan. Ya, kuliah. Aha, itu udah semester berapa? Kita semester 5 ya. Waktu itu ya? Nah, semester 5. Kala itu itulah perdana kita dapat beasiswa. Nah, kita dapat Oke. beasiswa. Oh, berarti dari semester 1 sampai 4 enggak. itu mandiri. Mandiri. Nah, kan semester 5 itu kan lagi susutnya kita tuh. Iya, betul. Kemudian direkomendasikan kampus, dapatlah beasiswa. Nah, di kala itu kita berpikir nih, kenapa kita tidak bantu orang yang nasibnya kurang lebih sama kita kan? Kan banyak yang terputus nih. Kalau nasibnya lagi tidak bagus, berarti kan putus mereka kuliah. Iya. Nah, kebetulan kita dibantu oleh Tuhan. Jadi dapat kita beasiswa melalui rekomendasi dari dosen, dari kampus. Nah, saat ini kita berpikir bagaimana kita supaya setidaknya kita dapat menolong 3-4 orang yang senasibnya hampir sama dengan kita kan gitu. Nah, minimal negara biayakan kita kuliah tuh ada gunanya lah, gitu. Harus ada dong ya. Iya. Yang namanya dapat beasiswa tuh pasti Nah, efeknya harus positif ke depannya gitu ya. Oke. Nah, Nah, alhamdulillah program kita itu pertama kali mendirikan udah untuk 5 tahun. Jadi Wah. tidak pernah putus kita kegiatan. Oke. Nah, selalu ada kegiatan di setiap momennya. Nanti jelasnya akan dijelaskan sama beliau lah. Karena sangat menarik sekali, Bang.
Karena program-program kita itu alhamdulillah dapat atensi yang tinggi dari masyarakat, bahkan pemerintah juga terlibat gitu membantu. Karena kita unik lah ke depannya tuh pemerintah tuh kita melihatkan kepada pemerintah tuh bahwasanya pemuda-pemuda di Pontianak khususnya di Kalimantan Barat ini kreatif sebenarnya. Hanya saja luput dari pandangan. Nah, hadirnya kita ini kebetulan diundang juga di sini. Ini momennya kita menyampaikan program apa sih yang udah kita jalankan dan bahkan yang sedang kita jalankan. Nanti lengkapnya mungkin rekan saya yang akan sampaikan. Oke, baik. Kalau Bang Dani sendiri merancang suatu program itu kan tidak gampang ya. Betul. Apalagi jangka waktunya itu 1 tahun misal kayak gitu. Ini untuk 5 tahun. Iya. Itu apa-apa aja yang dibuat dalam 5 tahun sampai sekarang ini? Oke. Kebetulan memang kalau untuk program itu bidang perencanaan, bidang saya yang mengurus. Jadi untuk program kerja kami membaginya menjadi 2. Ada yang program kerja utama dan ada program kerja yang momental. Nah, jadi untuk program kerja utama kami itu kebetulan waktu itu kami masih sebagai mahasiswa. Jadi nama programnya itu sangat lekat kaitannya dengan mahasiswa atau aktivis. Jadi untuk program kerja kami yang utama itu ada 3. Pertama namanya Unjuk Rasa. Ini namanya agak unik nih, unjuk rasa nih ya. Lalu ada yang namanya Orasi. Lalu ada Aksi. Nah, itu ketiga program kerja yang kami buat itu kami buat unik biar lebih mudah diingat. Nah, apa itu Unjuk Rasa? Unjuk Rasa itu singkatan dari Untuk Jadikan Usaha Kita Rangkul Sekolah. Baik. Jadi konotasinya beda nih ya. Unjuk rasanya beda ya pendengar ya. Jadi ini untuk jadikan usaha kita Rangkul Sekolah. Oke, baik. Berarti ini ada yang di bidang usaha juga dibantu, terutama ini khususnya untuk sekolah gitu atau gimana sebenarnya kalau untuk yang itu? Ya, untuk Unjuk Rasa itu kami turun langsung ke lapangan ke sekolah pedalaman Kalimantan Barat yang membutuhkan. Nah, kami membantu material maupun non material, fisik maupun non fisik, dan kami mendapat temuan yang mengejutkan di sana terhadap kondisi pendidikan yang ada di pedalaman itu yang mungkin bisa diceritakan detail sama Pak Sekretaris nanti. Nah, jadi itu untuk yang Unjuk Rasa. Untuk Unjuk Rasa kami pakai urutan, Bang. Nah, kami sudah melakukan 10 kali Unjuk Rasa di Kalimantan Barat. Nah, mulai dari Kuburaya, udah sampai Landak tuh. Udah sampai Landak. Iya. Wow. Lumayan jauh ya mainnya ya. Oke, berarti udah ada 10 kali ini. Kalau Andre juga cek di Instagramnya juga ini ya. Ada 10 kali ya, Unjuk Rasa 10 gitu ya. Unjuk Rasa 10, betul. Oke, baik. Ini Andre kira apaan gitu ya. Ini isinya kirain ada apa ya, banyak mahasiswa atau apa gitu ya kan. Unjuk rasa kan biasanya kayak gitu ya. Makanya Andre penasaran juga tadi, ini kok namanya unjuk rasa gitu. Oh, ternyata ada singkatannya gitu ya. Oke, baik. Dan ini memang untuk mensejahterakan tadi untuk sekolah juga gitu ya. Oke, baik. Nah, terus ada tadi apa, orasi, aksi juga ada. Orasi itu apa? Obrolan edukasi. Nah, jadi itu kami membuat semacam seminar atau diskusi publik yang membahas tentang isu pendidikan di sana. Jadi kami sudah melakukan orasi ini 4 kali ke sekolah dan juga ke kampung misalnya. Di Pontianak juga pernah, di kota juga. Tapi lebih banyak di daerah yang pedalaman gitu atau gimana? Kalau unjuk rasa kita biasanya ke pedalaman. Nah, kalau orasi kami lebih banyak ke kota. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kami pernah di kampung juga. Karena isu pendidikan lebih enak kalau dibahas di kota gitu. Baik, karena pusatnya adalah di kota untuk bisa nanti menyebar ke daerah-daerah gitu ya. Ya, karena bentuknya kayak seminar atau diskusi publik gitu kan. Jadi baik. Nah, kalau tadi yang terakhir itu ada aksi. Ayo kita donasi. Nah, ini merupakan kalau setiap dalam organisasi biasanya ada bidang kewirausahaan atau usaha untuk bagaimana sebuah organisasi itu dapat pendanaan. Jadi aksi ini, ayo kita donasi ini, kami menjual pakaian-pakaian layak setiap minggunya, yang mana
keuntungan sepenuhnya akan kami sumbangkan ke sekolah-sekolah pedalaman, yaitu untuk seperti membeli pasir, semen, seng dan lain sebagainya seperti itu. Jadi Untuk ini membangun sekolah yang ada iya, di sana iya. yang membutuhkan ya. pendanaan kalau aksi itu, Bang. Oke, baik. Berarti dari barang-barang pre-love gitu ya. Iya. Kemudian keuntungannya itu dibagikan ke sekolah yang membutuhkan gitu ya. Untuk dibangun entah itu ruang kelas atau mungkin memperbaiki infrastrukturnya gitu ya yang ada di sana. Oke, baik. Memilih suatu sekolah, kita mempublis ke publik. Seperti sekarang kami di tahun kelima ini kami sedang mencari sekolah yang layak untuk dibantu. Kita mempublis ke publik. Jadi teman-teman yang ada di pedalaman yang mungkin sedang kuliah atau yang sedang bekerja di Pontianak mendapatkan informasi tersebut, mereka mengirimkan foto-foto sekolah mereka di daerah mereka. Jadi sekolah-sekolah yang memang bahasanya kurang layak ya, bahkan jauh dari kata layak. Jadi kita tidak sembarangan untuk merenovasi satu sekolah, Bang, karena yang kita takutkan saat kita merenovasi suatu sekolah ternyata sekolah tersebut sedang dalam proses mendapatkan bantuan, maka di situ akan ada potensi untuk penggelapan dana, Bang. Bahasanya sekolah saya sudah direnovasi, ya sudah dibangun, ini dananya. Mereka memfoto hasil dari pembangunan kami, maka kami tidak mau hal itu terjadi, Bang. Jadi kita tidak sembarangan untuk melakukan suatu kegiatan, Bang, karena akan ada perhitungan panjang dari teman-teman untuk suatu kegiatan tersebut dilaksanakan, Bang. Oke. Yang kami temukan di mana masyarakat, Bang, membangun sekolah itu menjual sapi. Wah. Menjual sapi. Sampai segitunya ya? Iya, menjual sapi pribadi untuk membangun sekolah, Bang. Dan waktu itu si pembangunnya itu tidak tamat SD. Wah. Ini kita agak miris dengarnya gitu ya. Kita belum bicara tentang excited tapi miris juga sebenarnya iya, gitu ya. betul. Jadi, Bang, mereka di pedalaman itu merasa jika anak-anak ini dibiarkan, maka akan seperti mereka. Bahasanya mereka tidak mengerti akan pendidikan sehingga mereka sangat mudah untuk ya dimanfaatkan, Bang. Di daerah pedalaman nih, Bang ya. Yeah. Bahkan bahasa Indonesia ada yang asing, Bang. Bahasa Indonesia asing bagi mereka ya, Bang ya. Tuh kawan-kawan ya. Jadi yang diketahui adalah bahasa ibu atau ya, bahasa ibu, daerahnya ya. Bahasa daerahnya gitu ya. Lalu lagu Indonesia Raya mereka tidak hafal. Jadi ya itu yang paling kami takutkan, Bang ya, untuk kegiatan-kegiatan kami ke pedalaman, ke sekolah-sekolah. Jadi seperti tadi saya kembali ke awal, kawan-kawan mengantar kami ke sekolah, kita datang, kita lihat sekolahnya, kita telusuri. Setelah kita telusuri, maka kita akan melakukan tadi open donasi, Bang, atau ya masuk ke dalam aksi tadi ya. Ayo kita donasi. Jadi kita melihat keadaan, Bang ya, sekolahnya. Mungkin Abang pernah nonton Laskar Pelangi? Iya. Ya, mungkin Laskar Pelangi udah ndak asing lah bagi kawan-kawan yang lain yang mungkin yang mendengarkan atau apa. Mereka pernah melihat sekolah Laskar Pelangi. Kami pernah temukan, Bang. Lebih parah dari itu. 10 kali lebih parah dari Laskar Pelangi. Enggak itu. Dulu saya pernah nonton suatu sponsor di mana iklan di TV di mana suatu anak pas sedang belajar lalu dibilang, "Pak, bocor hujan." Dia dipindahkan ke lokasi yang tidak bocor. Tapi itu kalau anaknya mengeluh, "Pak, bocor hujan," dipindahkan, mungkin saya bingung untuk dipindahkan ke lokasi yang mana gitu. Bahkan kalau musim hujan saya tanya sama gurunya, terkadang kalau terlalu deras hujannya kita pembelajaran agak kita kurangi. Jadi anak-anak dipulang karena memang kondisinya ya. Untuk sampai unjuk rasa 10 ini kita banyak swasta semua, Bang. Sekolah-sekolah swasta. Itu tadi, Bang, sekolah swasta ini kan hasil dari inisiatif masyarakat. Jadi sekolah itu dibangun oleh masyarakat, mulai dari ya pembangunan lah, mereka menebang kayu-kayu di hutan, Bang. Mungkin orang-orang tua kita pernah bilang, dulu mama sekolah pakai kantong kresek, ya nyeker ndak pakai sandal. Kami temukan itu sekarang, Bang. Itu kami temukan anak-anak yang masih ada ya? Masih ada. Sebab itu kami mengopen donasi bukan berupa uang saja, Bang. Buku bacaan, sepatu yang masih layak, tas. Mungkin kawan-kawan yang mendengar bisa mendonasikannya. Kawan-kawan bisa berkunjung ke IG kami untuk mencari informasi, Bang. Karena itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak di sana, Bang. Sangat dibutuhkan. Karena keadaan sekolah di sana jauh dari kata layak. Tadi baru atapnya ya, Bang ya. Lalu ada satu sekolah yang ini sekolahnya atap daun, Bang. Atap daun. Abang bisa cek di IG kami, itu unjuk rasa ke-8. Atap daun itu bolongannya mungkin itu bukan bolongan ya gitu ya, Bang. Itu celah-celah daun ya. Itu bukan celah-celah daun lagi, mungkin 1 keping daun atau 3 keping daun udah tanggal itu. Saking udah
Gede banget berarti ini ya, bolongnya. kalau bahasa kita kan bocor ya. Itu bukan bocor, itu emang bolong maksudnya. Aduh, ini klarifikasi dulu ya. Ini bukan mentertawakan betul. keadaannya itu ya, bukan ya. Bukan. Tapi memang karena kita ngerasa ini tuh hal yang miris gitu ya. Iya. Indonesia udah merdeka lama sekali. Tapi kok masih ada yang kayak Iya, gitu gitu betul, ya. Betul. Kita selalu mengutamakan pendidikan Bang ya. Sekarang pun para orang-orang itu selalu mengatakan kita mengutamakan pendidikan untuk memajukan suatu negara. Iya. Tapi yang kita lihat sekarang sangat jauh Bang dari kata layak. Sekolah inilah sekolah yang tadi tidak terdaftar Bang, masih dalam proses mengurus pendaftaran. Alhamdulillah sekolah itu dari atap daun Bang, kami bawakan ke pemerintah foto dokumentasi sekolah itu Bang. Kita ketemu, kita minta jalan tengah lah. Mungkin kalau secara anggaran pemerintah tidak bisa langsung untuk memberiin Bang, karena ya kami paham, karena untuk anggaran itu kan ada RAB-nya. RAB itu untuk 1 tahun sebelum kegiatan itu baru dibuat. Gitu kan. Jadi karena kita ini mintanya mendadak, kami berharap partisipasi dan kepedulian mereka terhadap pendidikan. Ya alhamdulillah dari kepemerintahan ya mendukung Bang. Mereka uang pajak pribadi lah. Bahkan ada yang biasanya misalnya satu ruangan nih kita gajian ini kita sumbangan berapa gitu. Bahkan kami dapatkan itu Bang, satu ruangan ini dari ruangan saya ya, teman-teman satu ruangan ini kami cuma bisa bantu ini. Alhamdulillah Bang, sekolah itu yang tadinya atap daun kami bisa ganti seng. Itu seng. Sekolahnya kami cat Bang. Itu kami belum pernah ya Bang ya pulang kegiatan kalau anak-anak nangis sudah biasa lah Bang. Itu masyarakat nangis Bang. Wah. Nangis masyarakat. Wah, ini yang mahal untuk didapatkan betul, ya. betul. Ini yang mengerjakannya gitu ya. Itu teman-teman semua ini yang berserta dengan volunteer atau memang teman-teman nyalurkan dana, nanti ada tukang yang mengerjakan di sana, atau memang ya teman-teman yang langsung eksekusi langsung gitu, atau gimana? Ini untuk pengerjaan ya. Untuk pengerjaan kami ini ada namanya bidang sapras, sarana dan prasarana. Dan bukan berarti kami di sini tidak ikut berpartisipasi ya. Kita tetap berpartisipasi meskipun saya sekretaris umum. Kalau bicara tentang mengecat, membangun sekolah ya gas pokoknya. Gas, makul, palu. Kami pernah merasakan Bang mikul tiang bendera dari Pontianak sampai Kabupaten Landak. Wah, itu berotot kayaknya ya bahunya ya. Iya. Kayak gini kan. Iya. Sepanjang 7 meter ya. Iya 7 meter yang bendera Bang. Itu bawa pakai Motor. Pakai motor. Karena akses jalan cuma itu Bang. Kita harus nyebrang, masuk ke dalam jalan kalau Jalan Tawi. Tanah Kuning. Iya. Google Map udah nggak bisa masuk lagi dah menjangkau di daerah itu. Google Map-nya nyerah gitu. Ya nyerah Google Map-nya. Jadi kita ya itu tadi karena kita senang. Karena kita senang kita lakukan kawan-kawan tetap membawa tiang bendera itu karena kami pernah menyampaikan bagi kami bukan nominal yang kami cari di sini, tapi kesenangan. Tulan kemarin kami diundang TVRI, kami langsung sampaikan dan kami lihat yang keadaannya. Alhamdulillah sekolah tersebut langsung mendapat bantuan dari Kemenak. Itu dari 3 lokal menjadi 4 lokal sekolahnya ya. Iya, benar. Itu ada sekolah. Dia bangun yang kalau yang tadi masalah tadi atap kan. Dia punya atap, enggak punya dinding, enggak punya lantai. Nah, itu dia SMA ya. SMA. Jadi lantainya itu langsung tanah Bang. Nah kalau kita nangis nonton Laskar Pelangi, ini pemain Laskar Pelangi kalau nonton itu nangis Bang. Iya. betul. Karena Andre mau nahan ketawa nggak bisa gitu ya. Ini bahasanya unik nih soalnya. Ya, karena pemain Laskar Pelangi kalau lihat itu nangis dia. Kenapa enggak dia yang main kan gitu? Iya benar. Kenapa enggak itu yang difilmkan kan? Jadi lantai ini tuh langsung tanah Bang. Jadi kalau kita pakai sendal tuh, ada kodok di situ, ada rumput di situ, ada lumpur di kelas. Bener-bener ini ya tanah yang becek banget gitu ya. Nah, apalagi kalau kondisi Kalimantan Barat kan tanahnya gitu ya. Kayak gitu. Kita tentu ini nggak bisa dibiarkan kan? Karena di situ juga kita kritik pemerintah Bang. Karena nggak mungkin nggak kita kritik hal kayak gitu kan? Karena kita mengharapkan dari masyarakat, nggak mungkin juga kita harapkan semuanya. Karena di negara maju. Human Development Index atau indeks pembangunan Indonesia kan indikator terbesarnya pasti pendidikan. Betul. Pendidikan dulu, kesehatan, bla 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 sampai lah akhir nanti. Maka kita minta itu harus dibereskan. Nah, maka kita viralkan melalui cara kita kan, cara yang terkini melalui sosial media, kita buatkan konten gitu bla 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 bla. Dapatlah akhirnya kita bertemu dengan perwakilan pemerintah. Kalau itu di Kuburaya, kita sampaikan berupa foto enggak puas kita videokan. Kita videokan, kita lihatkan kondisi. Alhamdulillah waktu itu yang merespon dari wakilnya. Wakil. Ya, wakil bupati
minta kita langsung ke toko bangunan. Pergi kami ke toko bangunan. Hmm. Nah, ini dapat dari wakil bupati, kami mau bantu sekolah. Nah, Hmm. di semen sama masyarakat, kita juga datang sana bantu ikut nyemen. Bukan kita nak bertanya bang, supaya kita dapat merasakannya. Nah, jadi kita semen. Alhamdulillah sekarang sekolahnya udah dapat bantuan juga, udah permanen, ruangannya bagus, kayak ruangan kayak gini lah. Nah, gitu. Jadi ada perubahan gitu. Dan juga pun banyak yang tadi yang udah disinggung rekan-rekan saya terkait dengan kegiatan-kegiatan kita. Kita tidak hanya misalkan dana ini full untuk pendidikan, ndak itu aja bang. Misalkan kayak kita jualan tadi kan aksi, ayo kita donasi, kita ngumpulkan pakaian bekas nih. Dapat misalkan sekali jualan tuh 1 juta bang. Kadang kita sisihkan 300.000, kumpulkan Jumat, 2 kali Jumat, 3 kali Jumat kita kumpulkan. Kemudian kita belikan nasi ya kan. Kita belikan nasi bang, Jumat malam kita bagikan. Betapa banyak orang lapar di malam hari di Kota Pontianak nih, banyak bang. Yang tinggal di dalam gerobak tuh kan, kita antarkan makanan. Kalau kita bingung besok mau masak apa, mereka bingung mau makan apa bang. Iya, Bukan betul. besok tapi malam ini. Iya, betul. Gitu. Nah itu juga seharusnya menjadi PR untuk pemerintah kan, bagaimana melihat kondisi seperti itu. Juga kita sering temukan banyak anak-anak di Kota Pontianak, Bandung daerah lah di Kota Pontianak nih. Ada yang mungkin usianya 4 tahun, itu malam hari masih minta-minta. Padahal ada orang tuanya di situ kan. Seharusnya memang itu menjadi PR besar nih, karena itu urusan pendidikan. Mereka tuh ndak mesti digitu kan, dan ndak mesti di situ gitu. Bukan tempatnya, bukan dunianya. Nah, mau alasannya apa orang tuanya ndak mau kita datangi mereka lari, ya wajar kalau kita datangi pakai baju seragam kita lari lah mereka kan. Kita cari akal lah supaya bagaimana mereka kita perlakukan secara manusiawi, masyarakat tidak terganggu gitu mas. Iya, benar. Kendala yang paling besar dihadapi dari teman-teman sendiri sebenarnya apa? Selain mungkin akses yang sulit itu sendiri gitu ya. Apakah memang di awal-awal itu sempat dukungannya minim atau gimana sebenarnya? Ya, kalau terkait kendala bang, setiap organisasi pasti punya kendala. Betul kata abang tadi, di awal-awal pasti karena kita ingin mencari kepercayaan, pasti itu utama. Maka dari itu kendala pertama itu uang bang, keuangan. Tentu kita pikir bagaimana sampai ke sana, dananya pakai apa. Nah alhamdulillah kan ini kan mayoritas kita mahasiswa. Tentu berpikir kritis juga gitu dibanding di tempat lain kan, terkait dengan bagaimana sih membangun kegiatan yang baik tanpa memerlukan dana yang besar. Nah, maka dari itulah kita memutar tadi, ada dana A, dana B, kita jualan. Kita juga buka jasa foto loh bang. Kita foto misalkan ada orang mau prewedding nih atau lulus kuliah kan biasa foto-foto tuh. Nah, kita alhamdulillah di bidang media kita punya kamera yang kita rasa layak. Itu pun kita dapatkan kamera itu dengan cara berjualan, Bang. Kita jualan baju, kita belikan kamera, kita bukakan jasa foto. Bayarnya bukan pakai duit, Bang, tapi pakai buku tulis. Misalkan Abang lulus kuliah nih. Saya pakai jasa kalian lah. Sewa 1 jam kan, biasa kan orang 400, 300. Kita belikan buku tulis ya, seikhlas mereka. Ada yang belikan 3 box, 4 box gitu kan. Nah buku itu kita kumpulkan. Kalau yang 10 cuma kali satu foto, buku emang keterlaluan sih ya. tapi alhamdulillah, nggak ada ya? alhamdulillah. Bahkan kita pernah digunakan oleh Bapak Gubernur, Pak. Nah, Bapak Gubernur Pak Minjiu kali itu manggil kita ya untuk ngambilkan dokumentasi kegiatannya. Alhamdulillah puas. Bukan 2 buku, ratusan buku ya kan, maksudnya ratusan lunsin. Nah, itu artinya kita tidak hanya menawarkan suatu hal yang untuk dikasihani kan, tapi kita mainkan kualitas. Nah, alhamdulillah banyak yang suka dengan hasil foto kita. Juga slogan kita hasil bermutu bayar dengan buku kan gitu. Nah, jadi buku-buku itu kita kumpulkan. Nah, itulah yang menjadi kendala kita terkait dana tadi. Nah, juga yang kedua bang, kebanyakan kita dapat di satu daerah tuh pasti berbeda culture-nya. Misalkan di sekolah A, kita nih tidak pernah lihat mereka upacara, tiang bendera nggak punya. Itu yang menyebabkan teman-teman saya tadi mikul tiang bendera dari Kota Pontianak. Kita pesan di Pontianak loh bang. Pesannya di Pontianak, bawanya ke sana. Nah, kita minta tiang 7 meter pak untuk anak SD segini ngibarkannya. Bawanya jadi PR, mikirnya gini, kata semuanya mikir bagaimana cara bawa. Bahkan mereka kala itu kita settingkan Jumat ya. Iya, Jumat karena Jumat kan jalan sepi nih, orang Jumatan. Lah, kalau ndak gitu ndak bisa lewat karena tiang itu panjang, pasti kena razia gitu. Kalau kita mau pakai motor, mau pakai mobil ndak bisa. Jadi pakailah mereka motor, dipikul Bang, benar-benar dipikul. Dari depan belakang dipikul sampailah ke jalan sawit, masuk ke kampung sampailah ke sekolahan. Antar dulu aja, Andre mau tanya dulu. Ini masih belum kebayang nih ya. Nah, 2 motor depan belakang gitu. Enggak, satu motor. Satu motor. Berdua, 2 orang. Satu yang 2 nyetir, orang. satu mikul. Satu Biasa mikul. itu Bang mikul, Bang.
Satu mikul yang di depannya pasti kena juga kan. Iya, betul. Di baunya kan, nah, bawa itu. Nah kita mau minta bantu siapa kan? Karena bingung nih pas ini. Nah itu kendala kita bang, karena akses itu sangat luar biasa susahnya. Nah udah dapat tiang mereka nggak pernah lagi nyanyi Indonesia Raya. Ada yang nggak tahu bahasa Indonesia. Ini PR lagi kan. Kita nanya misalnya, maaf nih, WC di mana dek? Ah nggak tahu mereka. Mereka nggak tahu WC bang. Taunya itu ya. Misalnya bahasa daerah mereka, misalnya kan. Nah tentu ini menjadi PR sebenarnya, karena mustahil bagi anak Indonesia nggak tahu bahasa Indonesia. Walaupun nanti orang bilang nanti kan ada kalanya mereka tahu. Seharusnya bahasa Indonesia itu diajarkan memang dari kecil. Nah itu menjadi PR. Bagaimana? Sedangkan kita di kota teriak NKRI harga mati NKRI. Sedangkan di kampung tuh nggak jalan tuh NKRI kan. Ini yang terdekat lagi ya. Nah. Maksudnya hitungannya paling dekat ya. Kita Iya. nggak usah jauh-jauh bicara daerah lain gitu ya. Enggak, Ini daerah kita gitu ya. Itulah di daerah kita. Bahkan kita pernah tuh bang sebelum ini dapat bantuan jembatan ya dari salah satu Dewan RI Perwakilan Kalbar. Kita pernah viralkan bang di TVRI kala itu. Jalan menuju kampung itu harus pakai rakit tarik tuh bang. Pakai drum. Pakai drum. Iya, Jadi iya. ada drum susun banyak-banyak, dikasih papan, ditarik bang, nyebrang sungai. Itu kalau putus, saya rasa pasti ada yang mati. Kalau putus ya kan, Iya. kita nggak mau itu putus, Iya, tapi iya. potensi putus ada. Nah kalau itu kita viralkan, ini nggak bisa nih. Bahkan kalau di tempat lain itu kan cepat sekali viralnya kan, orang jalan becek itu diviralkan. Sedangkan ini pakai tarik. Kita viralkan kali itu 2019. 2020 jadi Langsung jembatan. jadi jembatan. Jadi jembatan. Kita sih nggak bilang karena kita, tapi kekuatan sosial media itu memang sangat penting. Yang harus dimanfaatkan ya. Harus dimanfaatkan. Walaupun memang bukan dari kita, setidaknya kita udah berusaha, kita udah memperlihatkan kita ada kemauan untuk membantu kan gitu. Nah itu kendala-kendala. Oke, baik. Nah, harapannya kalau dari Randy sendiri seperti apa? Ya, karena harapan kita yang jelas pasti konsisten. Itu ya. Kita gimana pun cara kita berjuang, kalau kita tidak konsisten pasti gagal bang. Nah, kunci kita konsisten. Kita tidak pernah merubah cara perjuangan kita. Kita tetap konsisten. Yang salah kita bilang salah, yang benar kita bilang benar. Maka dari itu rujukan kegiatan kita selalu berpandangan dari apa yang dibikin sama bidang perencanaan. Karena itu udah sesuai dengan standar kita. Nah, misalkan ke depan nanti nih, ini kan kayak tahun-tahun kayak gini nih. Ini kan tahun politik, Bang. Iya. Setiap organisasi itu mohon maaf nih kalau kita harus ngomong kan banyak diserang. Kenapa? Ketemu dewan ini yuk, kita ngobrol ini. Kami tolak tuh, Bang. Kalau untuk tahun-tahun kayak gini, karena enggak ada manfaatnya. Kenapa baru sekarang kan? Sedangkan kita udah bertahun-tahun kita mikul tiang mereka kemana kan gitu. Iya benar. Iya kan? Nah, harusnya itu tidak terjadi ya. Enggak perlu kita ini. Tapi setelah itu boleh lah kalau mereka mau ketemu, buktikan kan gitu. Iya betul. Nah, Jangan gitu. diomongkan saat ini gitu ya. Nah, nggak Tapi perlu. ketika memang udah jadi nanti gimana langkah ke depannya gitu ya harusnya ya. Ya, kalau dari saya kebetulan karena saya memang bidang perencanaan. Jadi untuk kader berikutnya mereka tuh nggak usah pusing-pusing lagi soal program karena tadi kan keputus kan tadi baru yang program kerja utama. Nah, kami juga punya program kerja yang bersifat momental memang. Nah, salah satunya yang kawan-kawan saya bahas tadi yang soal bagi-bagi makanan itu ada nama programnya, Bang. Oh ada juga. Namanya itu kejutan. Kegiatan Jumat berbagi makanan. Oh, Nah, oke. gitu. Kejutan. Nah, terus kami juga ada namanya kurma, Pak, yang kurma, kegiatan untuk Ramadan, yang mana ini merupakan kami membuat sebuah lomba-lomba Islami dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan. Ada juga yang namanya Santa, sambut Natal dan Tahun Baru. Nah, terus kami juga ada yang namanya Gempa, gerakan menanam pohon Indonesia, yang mana dalam memperingati HMPN, Hari Menanam Pohon Nasional. Nah, itu kami juga ada. Nah, jadi dari semua program kerja yang sudah ada, nah jadi kami harapkan ya kalau seandainya yang kader baru ini tidak punya program, silahkan pakai, silahkan teruskan. Kalau mau nambah boleh. Kalau mau nambah apalagi yang kira-kira tidak tersentuh oleh kami angkatan pertama. Jadi di angkatan yang berikutnya gitu ya untuk kader berikutnya itu bisa tetap melanjutkan yang ini dengan penambahan program yang baru gitu ya. Iya. Oke, baik. Untuk teman-teman yang selanjutnya, di mana bergeraklah tanpa harus mengikuti tren.
Karena kegiatan kami ini Bang, jika mungkin tren mungkin kita tidak sampai ke umur 5 tahun ini. Iya. Ya, tapi karena di sini kami bergerak berdasarkan keadaan. Kita melihat bahwa pendidikan di Indonesia hari ini masih perlu untuk diperhatikan. Jadi kita sangat-sangat berharap generasi muda sekarang, karena kami bukan cuma mahasiswa yang bisa gabung di BPK, di Bina Pendidikan kita ini, teman-teman yang bahasanya baru lulus SMA boleh gabung. Yang penting siap untuk menghadapi keadaan yang kami rasakan. Karena